Halo, kembali lagi dengan saya Gina Zaki Yusria di YouTube channel Pirabis Tirta Utama. Kali ini kita akan membahas power steering yang tipenya hidrolik seperti BMW tipe E46 ini yang ada di belakang saya. Nah, untuk keluhan dan cara bagaimana penanganannya, langsung aja yuk kita bahas. Halo, kembali lagi dengan kita berdua, dengan saya Gina Zakia dan ini juga ada Pak Umar di sini. Nah, kita akan membahas kerusakan dari mobil BMW E46 yang tadi sudah kita lihat. Nah, ini di sini di depan kita udah ada komponennya nih, namanya rack power steering. Keluhan BMW E46 itu biasanya itu dari rack setirnya dengan keluhan speleng dan bocor. Bisa dijelaskan Pak Umar, ini sumbernya dari mana aja? Kerusakannya Kita jelaskan ya. Untuk BMW E46 ini memang mobil ini sering mengalami keluhan kebocoran dan spelling. Spelling ini diakibatkan karena dari gigi as setirnya yang sudah runcing ya. Gigi as setir ini memang sangat-sangat tipis. Jadi dia ini keluhannya kalau di jalan ini suka lari-lari dan juga kalau kena jalanan yang sedikit gelombang dia akan bunyi. Seperti itu. Untuk antisipasinya, biasanya kalau mengenai masalah kebocoran, ini bisa kita ganti seal-sealnya ya. Kita ganti seal kitnya. Dan untuk masalah spellingnya ini, kita lihat dulu spelling ini ada dua, bisa dari join setirnya atau intermediate, bisa dari astirnya. jadi harus kita cek dulu ya bagian spellingnya itu. Jadi kita nggak bisa langsung putuskan nih. Yang dicek itu dari bagian join sama rack. Harus kita lihat dulu satu persatu, harus kita bongkar dulu dari mana sumber spellingnya. Nah, kalau misalnya itu spellingnya dari bagian giginya ini, apakah bisa diservis? Kalau untuk spelling bagian giginya ini kita sarankan untuk diganti rack ya, karena giginya ini sangat tipis. Ini bisa mempengaruhi dari kualitas kita berkendara. Pada saat kena jalan gelombang ataupun jalan lurus yang konturnya agak turun naik, ini mobil bisa lari-lari. Oh, jadi nggak stabil ya stabil. setirnya. Kita usahakan kalau memang kena giginya ini harus diganti rack setirnya satu gelondong. Tapi kalau untuk bocorannya ini gampang, kita cukup kalau ganti hanya seal bocor kitnya saja itu cukup diganti seal. Nah, untuk teman-teman nih yang nggak tahu permasalahan dari BMW 46, nah ini sekarang kita bahas. Nah, kalau satu lagi, kalau misalnya spellingnya dari join itu apakah harus diganti atau bisa diservis? Kalau untuk join kita di sini bisa diservis ya, bisa kita maksimalkan. Kalau untuk joinnya sudah parah itu bisa kita ganti, kita kombinasikan. Kita ada trik tersendiri untuk mengantisipasi masalah keluhan satu dari budgetnya ya. Kalau budget untuk join atau intermediate itu cukup lumayan besar untuk BMW ya. Tapi kalau kita di sini cukup lumayan murah dan bergaransi. Gitu ya. Jadi kalau kita di sini kita bisa diservis. Nah, itu kita perlu ada tekniknya tersendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan BMW E46 dengan keluhan seperti yang kita bahas ini, bisa langsung aja ditanyakan langsung, konsultasi langsung ke bengkel kita. Ya. Ini untuk BMW E46 ya, rack ini orisinil ya. Tandanya ini ada nih ZF. Nah, kalau yang orisinil ini ada tanda dan ada penengnya ya. Ini tidak bisa kita bikin atau kita buat sendiri karena ini buatan pabrikan ya, dari Jerman langsung. Nah, ini jadi untuk spare part BMW E46 rack steeringnya ini orisinil. Ini teman-teman bisa lihat ya, yang orisinil ini seperti apa gitu. Jadi untuk penanganannya ini kita tergantung kerusakannya masing-masing. Misalnya bocor bisa diganti sealnya saja. Tapi kalau misalnya spelling, kita lihat dulu nih spellingnya itu dari mana, harus kita cek dari bagian join atau rack setirnya. Oke ya, semuanya kita udah jelas semua, udah kita bahas dari keluhan dan gimana cara penanganannya. Nah, oh ya, ada satu lagi informasi untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan BMW E36 untuk mengatasi kelangkaan rack. Misalnya nih teman-teman lagi mencari rack E36 tapi
karena sekarang sulit sekali ditemukan. Nah, ini kita bisa pakai upgrade ke M46. Nah, itu gimana pemasangannya, Pak Umar? Jadi untuk bagi para pencinta BMW E36 ya, biasanya kan rek tersebut langka dan sulit. Itu umumnya mobil itu speling dan bocor. Tapi kalau kita pakai kan rek M46 ini bisa kita kombinasikan dengan rek yang lebih muda ya, mobil yang lebih muda. Nanti kita akan pasang di sini, kita akan penyesuaian dari selang high pressure-nya, selang baliknya, dan bagian terotnya. Kita sini sudah banyak pemasang ya, bagian dari udah sering. Bagi pencinta E36 itu biasanya kan sulit, sangat langka karena kan mobil sudah tua ya, sudah lama. Ini kita bisa kombinasikan dengan rek 46. Dan itu nggak ada pengaruh apa-apa ya, kalau mesin nggak ada. Untuk ininya tidak ada pengaruh apa-apa, radius puter sama, enteng sama. Cuma nanti di sini ada upgradean sedikit untuk bagian joint steer-nya ya. Joint steer-nya ini akan kita buat ulang. Jadi akan kita buat ulang untuk panjang dan dimensi lebarnya. Dia untuk E36 nih biasanya join-joinnya agak kecil, kita pakaikan E46. Kalau untuk penggantian join lagi itu nggak masalah. Kalau untuk penggantian join kita di sini punya trik khusus. Jadi kita bukan semata-mata kita ganti dengan E46 itu nggak bisa pasang. Kita pakai jadi pala ada yang modifikasi sedikit ya gitu. Sedikit. Tapi itu nggak pengaruh apa-apa di pemakaian dan pengaruh di mesin juga nggak ada pengaruh gitu. Oke, gitu aja. Sekian pembahasan dari kita untuk tipe BMW M46. Untuk selanjutnya jangan lupa di subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa dinyalain loncengnya untuk mengetahui video-video lanjutan dari Piranti. Oke, kalau gitu selamat sore. Terima kasih. Salam setir kanan.